Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang responsi ya. Oke, di sini saya mendapatkan kasus rental mobil. Nah, di sini saya kan membuat rental mobil itu memiliki fitur ada dua author ya, user dan admin. Nah, di user dan admin itu berbeda-beda. Kalau di user ini dia hanya dapat melihat daftar mobil dan memesan gitu, sedangkan adminnya itu dapat mengedit dari data mobil ini dan ya begitu ya, melihat terus mengedit terus menambahkan gitu ya, kayak manajemen daftar mobilnya lah gitu. Oke, sini saya menjelaskan codingannya dulu sedikit aja biar videonya nggak panjang-panjang karena codingannya lumayan banyak. Nah, di sini pertama itu kan kita menggunakan volley. Nah, di sini saya untuk mengakses database SQL. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti ini. Nah, ini untuk memanggil file JSON-nya. Nah, ini udah file JSON nih yang ada login.php, read data, create data. Nah, ini login yang udah saya bagi-bagi, yang buat kalau ini buat login dan ini buat menampilkan datanya, dan post ini buat memposting kayak memasukkan data gitu. Dan put ini seperti mengambil lalu mengupdate-nya, terus delete ini menghapus, dan booking ini yang buat nanti menambahkan pesanan gitu. Oke, nah volley ini seperti ini tampilannya. Lalu ini nanti aja deh tampilannya, mungkin nggak usah ya tampilan dari ininya karena ya hanya tampilan. Oke, sekarang kita ke datanya. Nah, setelah kita membuat seperti tadi, nah kita di sini membuat deklarasi getter etc dulu ya kan, karena kalau input mengambil gitu ya dalam bahasa Java gitu kan pasti di get gitu ya, di get setter gitu, apalagi pakai metode post. Sama seperti ini file-file JSON nya ini kan pakai metode post. Nah, ini file-file itunya PHP nya JSON. Nah, lalu di sini kita itu memanggil getter dan setter dan mendeklarasiin pakai ini data gini aja. Nah, udah setelah itu baru kita pergi ke tahap biasanya kan ngebuat desainnya gitu ya. Nah, di sini kita pergi ke tahap nih recycler adapter. Nah, di sini kita tuh ngebikin recycler adapter yang mana ini tuh buat ngeakses si list datanya ini. Jadi gimana ya, kan kita nih ngebuat list data nih, ini ada ini ngebuat ini seperti ini. Nah, ini tuh butuh ini recycler ini buat ngebaca itu tadi gitu. Ini seperti ini nih, inflat air layout lihat data. Nah, dan hubungannya antara ini semua, jadi lihat datanya ini untuk ini ya, kayak menampilkan datanya, template menampilkan data. Lalu di sini detail data. Nah, detail datanya itu seperti ini, yang mana dia ini di sini akan menampilkan si lihat data ini. Begitu juga dengan di list car ini. Jadi di list car ini akan menampilkan lihat data ini. Jadi lihat data ini bagikan kayak buat XML buat menampung si datanya. Baru ntar dipanggil dengan XML yang itu, XML yang activity gitu. Oke, recycler. Lalu di sini kita kita ngebuat si create dialog, delete, sama si update. Nah, di sini kita ngebuat create dialog ini ya itu tadi, ngebuat kalau misalnya dia itu diklik gitu, kita mau delete gitu ya. Nah, nanti kan ada ini pakai listener, jadi nanti itu tampilannya tuh kita tuh nggak berpindah activity gitu, jadi dia langsung mengupdate di activity yang sama.
begitu juga dengan create, delete, dan update. Jadi langsung menampilkan tetap di dalam, kan itu kan bakal ditampilkan di detail data. Nah, detail data ini yang akan menampilkan semuanya. Jadi ntar waktu kita mengupdate, ini kan udah saya bikin fungsinya sendiri, kayak ini delete, dan ini update, dan yang ini create datanya. Nah, udah dibikin sendiri. Nah, ini yang create data ya. Nah, ini mengecek network, ini JSON-nya, dan ini hostnya yang nah ini yang saya bilang tadi, yang panggil dari si dialog ini. Nah, jadi dari dialog itu dipanggil ke sini gitu. Nah, baru jadi waktu mereka mengupdate yang ada di dialog tadi bakal memanggil ini, jadi bakal di activity ini gitu munculnya. Nah, baru ntar tinggal di generate aja kayak gini. Kayak contohnya nih, misal ya, ini create data, nah seperti ini, di generate sama dideklarasiin fungsi-fungsinya. Dan jangan lupa menggunakan fungsi volley karena ini aksesnya ya, sama ini nih. Nah, ini servernya, ini server yang ada di DP contract tadi, biar bisa mengakses server yang ada di lokal komputer kita. Oke, terus satu lagi ya, berarti booking sama main activity. Nah, yang booking ini itu buat memesan itu tadi ya, memesan si ini. Oh, jadi gini, kalau misalnya kita loginnya admin, itu nanti bakal masuk ke detail data, yang mana di dalam detail data itu ada ini nih. Nah ini ada add data, terus yang hapus tadi itu ada di detail data ini kan. Nah, terus kalau misalnya kita masuknya ke user, maka kita akan masuk ke halaman ini, ke halaman list car. Nah, di sini cuma ada list mobilnya aja yang bisa disewa, tuh adanya mobil apa gitu. Nah, lalu di list car ini nanti kita bisa nih, saya menjajikan JSON buat ngerit datanya. Nah, lalu ini ada button pesan mobil, yang mana itu ke booking car. Nah, di sini dia booking car. Nah, di sini untuk booking datanya. Nah, nanti ini tuh juga sama seperti yang tadi, kayak ibaratnya memasukin lah ya, tapi di sini saya ngebedain servernya gitu, memasukin ke dalam tabel booking gitu. Nah, oke, di sini langsung aja kita contohin ya. Nih, udah saya running. Nah, di sini kita ke admin dulu. Oke, udah. Salah ya. Nah, ini admin. Oke, ini ada datanya ya. Nah, di sini kita contohin nambah data. Misal di sini datanya BMW. Terus lama waktunya 5 jam. Oke, jam gitu ya. 5 jam. Terus harga BMW itu kita taruh USD 5. 5 jam berarti 25. Nah, di sini dia masuk ke listnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, masuk ke listnya. Terus oke, kita langsung edit aja deh ya, edit. Nah, sini ID nya BMW berapa tuh, 9 ya, kita edit yang BMW aja, 9. Terus mobilnya BMW. Terus lama waktu ini kan kita ngedit ya. Nah, kita edit jadi 2 waktunya. Ini tetap USD 2, maka jadi USD 10. Nah, oke, udah jadi ya. Terus kita di sini ngapus data si BMW aja. Ini deh. Oh iya, kita ngapus data si BMW 9 ID-nya. Submit.
Nah, di sini kan ada Toyota nih. Sekarang kita quit ini ya, logout ya, terus masuk sebagai user. Salah, user itu namanya saya sendiri. Nah, di sini kita ada ini cuma satu mobil, jadi kita ya udah name-nya misalnya Papa, terus jenis mobilnya Toyota tadi, Toyota atau Toyota itu bisa 2 hari, berarti 2 hari 48 jam misalnya, misal 48. Nah, Toyota itu kan harganya per itu 20 per hari, maka di sininya itu 40 gitu guys, 2 jam karena 2 hari. Oke. Nah, sini udah ke booking. Nah, sekarang kita lihat di dalam database-nya. Kita refresh dulu. Nah, ini dia. Ini yang percobaan saya tadi, Fafa. Nah, ini yang kita inputin tadi, Fafa, Toyota 48 jam dan US dollarnya 40. Dan di sini card datanya ada 1. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.